Setiap pagi, Pak Sarwo yang berusia 74 tahun selalu duduk di kursi rotan dekat jendela sambil memandangi halaman rumahnya. Dulu, ia bisa dengan mudah berjalan ke pasar, menimba air, bahkan naik turun tangga tanpa bantuan. Tapi sejak setahun terakhir, kakinya mulai terasa lemah. Tidak ada luka, tidak ada cedera, hanya rasa berat yang perlahan membuatnya kehilangan semangat. Anak-anaknya sering menyarankan untuk memakai tongkat atau kursi roda kecil, tapi Pak Sarwo menolak. Baginya, kemampuan berjalan sendiri adalah simbol harga diri. Ia tidak ingin hanya duduk diam, menunggu waktu berlalu. Ia percaya, selama masih bisa bernapas, masih ada cara untuk bangkit dan melawan kelemahan itu. Pada suatu sore, ketika cucunya sedang bermain di halaman, Pak Sarwo nyaris terjatuh hanya karena hendak mengambil bola. Saat itulah ia mulai menyadari, jika tidak segera melakukan perubahan, suatu hari ia mungkin benar-benar tak mampu berdiri lagi. Malam itu, ia bicara dengan istrinya, Bu Yati, dan mereka sepakat untuk mencari tahu kebiasaan harian apa saja yang bisa membantu memperkuat kaki di usia tua. Mereka tidak ingin bergantung pada obat, maka dimulailah perjalanan sederhana mereka mencari informasi dan mencoba satu persatu kebiasaan yang terbukti membantu menjaga kekuatan kaki. Dan dari semua riset, diskusi dengan dokter puskesmas, hingga tanya jawab dengan lansia lain, terkumpullah 7 kebiasaan harian yang perlahan tapi pasti mengubah hidup Pak Sarwo. Kebiasaan pertama yang langsung mereka terapkan adalah berjalan kaki ringan setiap pagi. Dulu, Pak Sarwo berjalan cepat atau naik sepeda. Tapi kini, hanya berjalan perlahan mengelilingi halaman rumah selama 10-15 menit setiap pagi sudah cukup. Ia tidak memaksakan diri. Yang penting rutin. Aktivitas ringan ini membantu melancarkan aliran darah ke kaki, menjaga fleksibilitas otot, dan melatih keseimbangan. Kebiasaan kedua adalah minum air hangat begitu bangun tidur. Meski terlihat sederhana, ternyata dehidrasi ringan yang tidak terasa bisa membuat otot menjadi kaku dan lemah. Dengan minum 1 gelas air hangat saat bangun tidur, tubuh Pak Sarwo perlahan kembali aktif dan aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Kini, sebelum membuka jendela atau menyapu halaman, ia selalu meneguk air hangat terlebih dahulu. Kebiasaan ketiga adalah merendam kaki dengan air hangat campur garam dapur 3 kali seminggu. Bu Yati menyiapkan baskom berisi air hangat, lalu menambahkan 2 sendok garam. Pak Sarwo merendam kakinya selama 20 menit sambil membaca koran. Ritual ini membantu merilekskan otot kaki, meredakan pembengkakan ringan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Kebiasaan keempat, yang awalnya terasa aneh bagi Pak Sarwo, adalah melakukan peregangan sederhana di tempat tidur sebelum bangun. Dulu, begitu bangun ia langsung berdiri. Tapi kini, ia memutar pergelangan kaki, meluruskan tungkai, dan meregangkan betis perlahan selama 2 menit. Hasilnya mengejutkan. Ia merasa kakinya lebih siap menopang tubuh begitu turun dari tempat tidur. 4 kebiasaan ini mulai membentuk pola baru dalam hidup Pak Sarwo. Tubuhnya merespons positif. Ia bisa berdiri lebih lama tanpa merasa gemetar. Kakinya terasa lebih ringan dan tidak mudah kram. Tapi ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada 3 kebiasaan lagi yang akan menyempurnakan upayanya melawan ketidakmampuan yang datang bersama usia. Dan bagi Pak Sarwo, semangat untuk tetap berdiri dan melangkah dengan kekuatan sendiri adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan hidup yang masih panjang di usia senja. Hari-hari Pak Sarwo kini dipenuhi dengan rutinitas baru yang membuat hidupnya terasa lebih ringan. 4 kebiasaan sederhana yang ia terapkan perlahan-lahan membawa hasil nyata. Ia mulai bisa berjalan lebih lama tanpa harus sering-sering duduk. Bahkan, saat menghadiri pengajian pekanan di musala lingkungan,
ia tidak lagi perlu bersandar pada tembok atau kursi. Namun, tubuh yang sudah lanjut usia tetap perlu perhatian ekstra. Dokter puskesmas yang sempat mereka kunjungi menyarankan agar Pak Sarwo tidak hanya fokus pada aktivitas luar, tapi juga memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Maka, Bu Yati pun mulai mengubah sedikit pola makan harian suaminya. Kebiasaan kelima pun dimulai, yaitu mengonsumsi makanan tinggi magnesium dan kalsium setiap hari. Bu Yati menambahkan sayur bayam, ikan teri, tahu, dan susu rendah lemak ke dalam menu makanan mereka. Magnesium membantu mencegah otot kejang, sementara kalsium menjaga kekuatan tulang agar tidak mudah rapuh. Setiap pagi, sarapan Pak Sarwo kini tidak pernah lepas dari segelas susu dan potongan buah pisang yang juga kaya potasium. Selain itu, mereka juga mulai memperbanyak camilan sehat seperti kacang almond panggang tanpa garam dan biji labu yang disimpan dalam toples kecil. Ini menjadi sumber nutrisi tambahan yang membantu menjaga kekuatan otot dan mempercepat pemulihan otot kaki setelah digunakan berjalan. Kebiasaan keenam yang mereka masukkan ke rutinitas harian adalah memijat kaki sendiri sebelum tidur. Tidak perlu tukang pijat profesional. Cukup dengan minyak kayu putih atau minyak zaitun yang dihangatkan sedikit, lalu dipijat perlahan dari telapak kaki ke arah betis. Pak Sarwo melakukannya dengan bantuan Bu Yati sambil mendengarkan siaran radio kesukaannya. Pijatan ringan ini ternyata membantu melemaskan otot, memperbaiki aliran darah, dan mencegah kaki terasa berat atau pegal saat bangun tidur. Dampaknya sangat terasa. Kaki Pak Sarwo tidak hanya terasa kuat, tapi juga lebih lentur. Ia bahkan jarang lagi mengeluh kesemutan atau nyeri tumit seperti beberapa bulan lalu. Tidurnya menjadi lebih nyenyak dan berkualitas karena tidak ada gangguan dari rasa tidak nyaman di kaki. Namun ada satu kebiasaan terakhir yang ternyata paling sulit, yaitu kebiasaan ketujuh menghindari duduk terlalu lama dalam satu posisi. Karena usianya, Pak Sarwo sering merasa lebih nyaman duduk berlama-lama, terutama saat menonton televisi atau membaca. Tapi dokter menjelaskan bahwa duduk dalam waktu lama tanpa menggerakkan kaki bisa memperlambat sirkulasi darah dan membuat otot melemah. Maka, kini setiap 35 menit sekali, Bu Yati akan mengingatkan suaminya untuk berdiri, berjalan sebentar di dalam rumah, atau sekadar mengayun-ayunkan kaki. Awalnya Pak Sarwo merasa terganggu, tapi lama-lama ia terbiasa. Bahkan ia yang kini lebih dulu berdiri dan berkata, "Sudah waktunya jalan kecil ya." Dengan menerapkan 7 kebiasaan itu secara konsisten, kondisi kaki Pak Sarwo makin hari makin stabil. Ia tidak lagi merasa ragu saat menuruni tangga. Ia pun mulai kembali ke kebiasaan lamanya, seperti menyapu halaman sendiri atau menyirami tanaman di pagi hari. Aktivitas yang dulu dianggap ringan kini terasa sebagai kemenangan kecil. Bu Yati sangat bangga dengan perubahan suaminya. Ia tahu bahwa kekuatan kaki bukan semata karena usia, tapi karena perawatan dan perhatian setiap hari. Mereka pun mulai membagikan pengalaman ini kepada saudara dan tetangga lansia lain. Dalam arisan keluarga terakhir, Pak Sarwo bahkan bercerita di depan para sepupu sebayanya dan menyebut satu persatu kebiasaan harian yang telah menyelamatkannya dari ketergantungan dan ketidaknyamanan. Kini, kaki yang dulu terasa lemah telah kembali menopangnya, bukan dengan bantuan tongkat, tapi dengan kekuatan alami yang dibentuk dari disiplin dan cinta. 7 kebiasaan itu menjadi warisan hidup yang bukan hanya menyehatkan, tapi juga mengembalikan harga diri seorang pria di usia senja. Minggu demi minggu berlalu, dan hasil dari 7 kebiasaan itu mulai terlihat lebih nyata dalam kehidupan Pak Sarwo. Tubuhnya menjadi lebih stabil saat berdiri, langkah kakinya tidak lagi goyah, dan ia bisa menyelesaikan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Namun yang lebih penting, ia merasakan semangat hidup yang perlahan kembali tumbuh.
Buyati pun mulai menyadari perubahan ini bukan hanya berdampak pada fisik, tapi juga mental suaminya. Pak Sarwo yang dulu mudah lelah dan lebih banyak duduk termenung kini mulai sering tersenyum, bercanda dengan cucu, dan bahkan menawarkan diri untuk belanja ke pasar. Semua perubahan itu bermula dari disiplin, menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya ia anggap remeh. Setiap pagi, sebelum matahari terik, Pak Sarwo akan berjalan santai mengelilingi pekarangan. Ia tidak pernah absen minum air hangat begitu bangun tidur. Saat sore tiba, Buyati sudah menyiapkan baskom kecil untuk merendam kaki, sementara Pak Sarwo menyiapkan minyak untuk pijat malam. Semua itu mereka lakukan dengan kesadaran penuh bahwa menjaga kekuatan kaki bukan sekadar soal tidak ingin sakit, tapi soal tetap mandiri dan hidup dengan bermartabat. Namun perubahan tak hanya terjadi di rumah mereka. Kebiasaan sehat itu perlahan menyebar ke lingkungan sekitar. Beberapa tetangga yang melihat kondisi Pak Sarwo membaik mulai bertanya dan ingin mencoba. Bahkan, posyandu lansia di RT, mereka mengundang Pak Sarwo untuk berbagi cerita dalam sebuah pertemuan khusus. Di hadapan puluhan lansia, Pak Sarwo menceritakan perjalanannya. Ia tidak berbicara seperti ahli, tapi sebagai seseorang yang pernah hampir kehilangan kekuatannya dan berhasil bangkit kembali. Kita ini kadang merasa sudah tua, jadi malas bergerak. Tapi justru karena sudah tua, kita harus melawan malas itu. Kalau tidak, tubuh kita cepat menyerah, katanya disambut anggukan penuh semangat. Ia menjelaskan betapa pentingnya menjaga sirkulasi darah, menghindari duduk terlalu lama, dan tetap memberi nutrisi tepat untuk otot dan tulang. Ia juga menyampaikan bahwa menjaga kaki agar tetap kuat bukan hanya untuk berjalan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh, mencegah jatuh, dan mempertahankan aktivitas sehari-hari tanpa harus bergantung pada orang lain. Salah satu hal yang ditekankan oleh Pak Sarwo dalam pertemuan itu adalah pentingnya kesadaran diri. Tubuh kita ini bicara. Kalau kaki terasa berat, jangan didiamkan. Kalau otot sering kaku, jangan diabaikan. Kita harus dengar sinyal-sinyal itu, ujarnya dengan nada pelan namun tegas. Pesan itu menyentuh hati banyak orang. Sejak hari itu, lingkungan mereka mulai berubah. Beberapa tetangga lansia mulai rutin berjalan pagi bersama. Ada yang membawa bekal air hangat sendiri. Dan beberapa ibu-ibu mulai membuat grup kecil senam peregangan ringan di depan rumah. Pak Sarwo dan Buyati senang melihat semangat itu menular. Yang lebih menggembirakan, salah satu cucu mereka, Dimas, yang berusia 14 tahun, ikut terinspirasi. Ia mulai mengajak kakeknya jalan sore setiap akhir pekan, kadang membantu mencuci kaki, bahkan memijat ringan sambil mendengarkan cerita-cerita masa muda Pak Sarwo. Hubungan kakek dan cucu yang sebelumnya renggang kini semakin erat. Pak Sarwo percaya bahwa semua ini tidak akan terjadi jika ia menyerah saat kakinya mulai melemah. Ia memilih bangkit, memulai dari yang paling sederhana air hangat, jalan pagi, makan sehat, dan pijat ringan. Kebiasaan kecil yang jika dilakukan rutin, ternyata lebih kuat dari obat-obatan. Kini, ia bisa berdiri tegak bukan karena bantuan alat bantu jalan, tapi karena kaki yang ia rawat sendiri. Ia bisa melangkah percaya diri karena tahu bahwa setiap kebiasaan yang ia jalani hari demi hari membentuk tubuh yang lebih siap menghadapi usia senja. Dan yang paling membahagiakan, ia bisa menjadi contoh bahwa menjadi lansia bukan berarti menjadi lemah. Justru di usia inilah seseorang bisa menunjukkan kebijaksanaan sejati dengan menjaga tubuhnya sendiri, demi keluarga, demi martabat, dan demi hidup yang tetap berarti. Pagi itu, udara sedikit lebih dingin dari biasanya. Pak Sarwo mengenakan jaket tipis dan berjalan perlahan ke teras. Di tangan kirinya, ia menggenggam botol air hangat. Di tangan kanan, sepotong ubi jalar kukus.
Kebiasaan paginya kini berjalan otomatis. Ia tidak perlu diingatkan lagi untuk minum air hangat, meregangkan kaki, atau berjalan mengelilingi halaman. Semua sudah menjadi bagian dari dirinya. Bu Yati menyapanya sambil membawa secangkir teh dan semangkuk kecil irisan buah. "Kita sudah 3 bulan konsisten, Pak. Rasanya seperti kita kembali muda ya," katanya sambil duduk di samping suaminya. Pak Sarwo mengangguk sambil tersenyum. Badan memang tua, tapi semangatnya jangan kalah. Kebiasaan yang awalnya terasa sulit dan melelahkan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Rutinitas berjalan pagi yang dulu hanya 15 menit, kini bisa mereka nikmati hingga setengah jam. Bahkan, mereka mulai menjadikan aktivitas itu sebagai waktu berkualitas untuk berbicara, tertawa, dan merencanakan kegiatan sehari-hari. Kaki Pak Sarwo kini tidak hanya kuat untuk berdiri, tapi juga stabil untuk melangkah. Ia bisa mengikuti kegiatan warga, seperti kerja bakti ringan, menghadiri arisan RT, hingga ikut kegiatan senam lansia di balai warga. Ia tidak lagi khawatir tentang kaki gemetar saat berdiri atau nyeri tumit ketika berjalan. Salah satu kebiasaan yang paling ia syukuri adalah kebiasaan tidak duduk terlalu lama. Dulu, ia betah duduk berjam-jam di kursi depan televisi. Tapi kini, setiap setengah jam, ia akan berdiri, menggoyangkan kakinya, atau berjalan ke dapur mengambil air. Kebiasaan kecil ini ternyata memberikan efek besar. Otot-ototnya tidak lagi kaku, dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Ia juga mulai mengatur waktu tidur siang, tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 menit setelah makan siang. Setelah bangun, ia biasanya melakukan peregangan ringan, lalu berjalan santai mengelilingi rumah. Hal ini membantu mengurangi risiko pembengkakan kaki yang sering terjadi pada lansia yang terlalu lama berbaring. Tak hanya perubahan fisik yang ia alami, tapi juga perubahan dalam cara pandang. Ia menyadari bahwa tubuh butuh diajak bekerja sama. Usia boleh bertambah, tapi kalau kita disiplin, tubuh akan tetap setia menopang kita. Ia tidak lagi menunggu anak-anak datang untuk membantu bangun atau berdiri. Ia bisa melakukannya sendiri, dan itu adalah kemenangan tersendiri. Dalam sebuah acara kumpul keluarga, Pak Sarwo berbagi kisahnya di hadapan anak-anak dan cucunya. Ia menceritakan bagaimana awalnya sulit, bagaimana godaan untuk kembali malas duduk saja datang setiap hari. Tapi dengan tekad dan dukungan Bu Yati, ia bisa melewati masa-masa sulit itu. "Kalau kakek bisa, kalian juga pasti bisa," katanya sambil menepuk bahu cucunya yang duduk di samping. Bu Yati menambahkan, "Kami tidak mencari keajaiban. Kami hanya menjalani kebiasaan kecil, tapi setiap hari, dan hasilnya, alhamdulillah, luar biasa." Anak-anak mereka yang awalnya sering khawatir karena melihat ayahnya lemah dan sering mengeluh pegal, kini merasa lega. Mereka bahkan mencatat rutinitas harian Pak Sarwo untuk dibagikan ke teman-teman di media sosial. Beberapa di antaranya bahkan mulai menerapkannya untuk diri sendiri, meskipun belum masuk usia lansia. Bagi Pak Sarwo dan Bu Yati, kekuatan kaki bukan lagi soal kebugaran semata. Ini tentang mempertahankan kendali atas hidup, tentang tetap mandiri tanpa menyusahkan orang lain, tentang menjaga harga diri dan menikmati usia tua dengan damai dan penuh semangat. Dan dari semua pelajaran yang mereka dapat, satu hal yang paling mereka yakini adalah melawan usia bukan soal lari cepat, tapi soal berjalan pelan, namun tidak pernah berhenti. Musim hujan mulai datang. Langit sering mendung dan udara terasa lebih lembab. Tapi meski cuaca berubah, semangat Pak Sarwo dan Bu Yati tidak ikut redup. Mereka tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini telah membuktikan manfaatnya. Bahkan saat hujan turun deras dan tidak memungkinkan berjalan di luar rumah, mereka tetap bergerak di dalam ruangan mengayunkan kaki,
melakukan peregangan ringan, atau sekadar berdiri lalu duduk berulang kali untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Pagi itu, setelah sarapan roti gandum dan irisan alpukat, Pak Sarwo menatap jendela yang dipenuhi embun. Ia menghela napas dalam dan berkata, "Aku bersyukur kita mulai lebih awal. Kalau menunda, mungkin sekarang aku sudah benar-benar tak bisa berdiri." Bu Yati yang sedang melipat kain tersenyum. Ternyata benar, ya. Yang besar itu datang dari yang kecil. Bukan hal mewah, cuman air hangat, jalan ringan, makan bergizi, dan pijat lembut. Dalam hati, mereka berdua tahu bahwa perubahan itu tidak datang karena keberuntungan, tapi karena disiplin dan keinginan untuk tetap bisa hidup mandiri. Kini, ketika mendengar cerita teman-teman sebayanya yang mulai bergantung pada kursi roda atau tongkat, Pak Sarwo tidak sombong, tapi ia tahu betapa pentingnya menjaga kaki tetap aktif di usia tua. Suatu sore, cucu mereka, Dimas, membawa tugas sekolah tentang gaya hidup sehat untuk lansia. Ia diminta mewawancarai kakek atau neneknya. Maka duduklah mereka bertiga di ruang tamu, dengan Dimas membuka buku catatan kecilnya. "Kakek, apa rahasia biar tetap kuat meski sudah tua?" tanya Dimas polos. Pak Sarwo tersenyum. Ia lalu menjelaskan satu persatu 7 kebiasaan yang telah mengubah hidupnya. Jalan kaki ringan tiap pagi, minum air hangat setelah bangun tidur, merendam kaki dengan air hangat dan garam, peregangan ringan sebelum turun dari tempat tidur, mengonsumsi makanan tinggi magnesium dan kalsium, memijat kaki sebelum tidur, tidak duduk terlalu lama. Dimas mencatat semuanya dengan semangat. Ia tak menyangka bahwa yang dilakukan kakeknya setiap hari itu ternyata bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia bahkan berjanji akan membuat poster berjudul "Rahasia Kaki Kuat Kakek Sarwo" untuk ditampilkan di sekolahnya. Malam harinya, saat bersiap tidur, Pak Sarwo duduk di tepi ranjang sambil memijat perlahan kakinya. Bu Yati duduk di sebelahnya sambil mengoleskan minyak kayu putih. Mereka tak banyak bicara, hanya saling tersenyum dan menikmati keheningan malam. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa nyeri, hanya rasa nyaman dan damai. Pak Sarwo tahu usia boleh bertambah, tapi selama ia menjaga kebiasaan baik itu, tubuhnya akan tetap bekerja sama. Ia tidak berharap hidup sampai 100 tahun, tapi ia berharap bisa menikmati tiap tahun yang tersisa dengan tubuh yang masih bisa ia kendalikan. Dan lebih dari segalanya, ia ingin menjadi contoh bagi cucu-cucunya, bahwa menjadi lansia bukan berarti menyerah, bahwa menjaga kesehatan bukan harus dengan alat mahal, tapi bisa dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Kaki yang kuat tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berjalan, ia memungkinkan seseorang untuk berdiri menghadapi hidup, untuk tetap berkarya, untuk tetap tersenyum dan mengatakan, "Aku masih bisa." Kini, setiap kali Pak Sarwo melangkah, ia tahu bahwa di balik kekuatan kakinya, ada 7 kebiasaan sederhana yang menopangnya. Kebiasaan yang lahir dari cinta, tumbuh dengan ketekunan, dan menjadi warisan hidup yang tak ternilai harganya.